Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadna bi asrarihi fid dharain amin. Baiklah anak-anakku sekalian, perjumpaan pada siang hari ini kita akan membahas terkait sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang nomor 9, yaitu sifat ilmun. Yang mana di dalam kitab Tijanud Darari ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'a. Wa yajibu ban wajib fi haqqihi dalam hak Allah ta'ala halim hating kibasir Allah al-ilmu pun apa sifat ilmu. Artinya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah itu mengetahui atas segala-galanya. Jadi wajib di dalam haknya Allah Ta'ala mempunyai sifat ilmun. Apa artinya ilmun? Adalah maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui terhadap sesuatu, terhadap ciptaannya sendiri, baik itu yang samar ataupun yang jelas, ataupun yang terang, ataupun yang tidak samar. Allah maha mengetahui. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di atas langit, yang ada di angkasa. Allah mengetahui apa yang ada di dalam bumi ini. Allah mengetahui apa yang ada di dalam lautan. Sekecil apapun yang ada di dunia ini, bahkan semut pun sangat tampak bagi Allah, sangatlah diketahui bagi Allah. Allah itu sangat mengetahuinya. Dan semua itu tidak terlepas dari kudrah iradah Allah, dari kekuasaan Allah, dari kekuasaan dan kehendak Allah. Wahia tining sifat ilmun, sifatun panika sifat qadimatun sekunah sing ada, qaimatun secumenang bidzatihi kalaban zat Allah Ta'ala halimahating kibasir Allah. Ya'lamu si'uning basir Allah biha kalaban sebab sifat ilmun al-asya ada kabanyak perkara. Sifat ilmu ini adalah sebuah sifat, adalah sifatnya Allah yang qadimah. Artinya arti qadimah ini adalah sifat Allah yang kuno juga, sifat Allah yang awal juga, sama dengan zatnya Allah. Dan menetap pada zatnya sendiri, menetap pada zatnya Allah sendiri. Yang mana dengan adanya sifat ilmu ini, Allah bisa mengetahui terhadap semua perkara, terhadap semua ciptaan Allah. Paham?
Jadi dengan sebab adanya sifat ilmu ini, maka Allah bisa mengetahui terhadap semua perkara, semua ciptaan Allah. Makanya Allah itu wajib mempunyai sifat ilmu. Wadidduha tining sapelike sifat ilmu. Al jahlu panika sifat jahlun. Artinya Allah itu bodoh. Maka muhal, mustahil Allah itu dikatakan bodoh. Allah itu wajib mempunyai sifat ilmu, sebaliknya wajib tidak mempunyai sifat ilmu. Nah, wajib Allah itu mempunyai sifat ilmu, wajib sebaliknya Allah itu wajib tidak mempunyai sifat jahlun, sifat bodoh. Kalau Allah bodoh, bagaimana keadaan kita ini? Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat iradah kalau Allah itu nanti tidak mempunyai sifat ilmu. Wa dalilu tining dalil ala dalika atas kadisa sifat ilmun annahu panika sampuna kalakuan laukana panika lamun bede basira Allah jahilan panika zat seputu lam yakun maka tada basira Allah muridan panika zat si akar wa huwa tining Allah kadintotan di sifat muridan muhalun panika muhal. Bukti bahwasanya Allah itu betul-betul mempunyai sifat ilmu. Bukti bahwasanya Allah itu mempunyai sifat ilmu adalah andai saja Allah itu tidak mempunyai sifat ilmu, artinya mempunyai sifat jahlun. Sebaliknya, misalnya, maka Allah itu tidak mungkin mempunyai sifat iradah. Tidak mungkin Allah itu mempunyai kehendak, sedangkan Allah tidak mempunyai kehendak itu muhal. Buktinya adanya makhluk ini, adanya alam semesta ini, adanya semua ciptaan Allah, yang mana tentunya Allah menciptakan sesuatu itu karena memang melalui kehendaknya. Paham? Melalui, tidak terlepas dari sifat iradahnya Allah. Kalau Allah tidak mempunyai kehendak, tidak mungkin terjadi. Yang jelas, tidak mungkin Allah menciptakan bumi. Tapi karena Allah ini sudah mempunyai kehendak, maka terciptalah alam semesta ini, terciptalah bumi ini, langit dan seisinya. Karena kehendak Allah. Jadi intinya sifat wajibnya Allah yang nomor 9 ialah sifat ilmun. Artinya Allah itu wajib mengetahui. Artinya Allah itu mempunyai wajib di dalam haknya Allah itu mempunyai sifat ilmun. Artinya Allah itu mengetahui. Adapun sedangkan sifat ilmun itu sendiri adalah sifat yang qadimah. Adalah sifat yang tidak ada permulaan, adalah sifat yang awal, tidak ada permulaannya, sama juga dengan zatnya Allah. Dan sifat ilmu ini menetap pada zatnya Allah itu sendiri. Dan sifat ilmu ini adalah sebuah sifat yang mana Allah bisa mengetahui terhadap sesuatu, terhadap semua perkara. Allah bisa mengetahui terhadap sesuatu, terhadap semua ciptaannya itu dengan adanya sifat ilmu.
Sebaliknya sifat ilmun, perlawanan dari sifat ilmun itu adalah sifat jahlun. Artinya Allah itu bodoh, mustahil, muhal kalau Allah itu bodoh. Buktinya bahwasanya Allah itu mempunyai sifat ilmun dan muhal kalau Allah itu mempunyai sifat jahlun. Andai saja Allah itu bodoh, maka Allah tidak mungkin mempunyai kehendak, tidak mungkin mempunyai sifat iradah. Sedangkan Allah tidak mempunyai sifat iradah itu muhal. Buktinya adanya semua makhluk ini, terciptanya alam semesta ini melalui kehendak Allah. Paham anak-anak? Baiklah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Paham semua ya? Berarti kalau paham semua, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di hari sore ini dalam rangka pembacaan kitab Tijanud Darori yang membahas masalah tauhid. Mungkin ada kekeliruan baik dari segi pemahaman ataupun pembacaan lafadznya, dari segi lafdiyah ataupun muradiyahnya. Saya dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan juga untuk pemirsa kami yang penikmat YouTube, kami juga mohon koreksinya, bisa nanti buat komentar di channel kami di sini. Mungkin sampai di sini dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa na'udzubika min kulli hal wa huwa wa'lam bis-shawab. Al-Fatihah.